Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan kita semua nantinya ketika belajar ilmunya Allah ini kita diberikan kelancaran sehingga kita bisa nanti kedepannya bisa mempraktekkan dan menjadi ilmu manfaat barokah. Monggo kepada ketua kelas untuk memimpin doa, Mbak Hana, monggo. Persiapan berdoa mulai. Bismillah. Sebelumnya, apakah ini masuk semua? Ada yang tadi masuk, saya absen dulu. Hana, Nagita, sakit. Sakit apa? Sakit panas. Kuntum, Ana, ya. Mudah-mudahan temannya yang sakit nanti diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari yang namanya penyakit dengan catatan kita harus menjaga kesehatan. Baik anak-anakku, setelah ini untuk meningkatkan nasionalisme kita kepada negara kita yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan harapan kita tambah cinta kepada negara kita yakni negara Indonesia. Monggo ketua kelas Mbak Hana bisa dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri bersama-sama. Baik anak-anakku,
Adakah di antara kalian yang tahu hewan apa yang kakinya 4, dagingnya bisa dimakan? Sapi, kambing, kerbau, domba atau unta. Ya, bagus. Aplaus untuk kita semua. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hewan-hewan tadi, yang mana pembahasan pada kali ini adalah hewan kurban dan akikoh. Yang mana kurban dan akikoh itu tidak lepas dari yang namanya hewan-hewan yang disebutkan tadi itu, yaitu sapi, unta, kambing, wedus, dan sejenisnya. Intinya untuk hewan kurban dan akikoh itu hewan yang berkaki 4 dan halal dagingnya, dan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan tadi itu. Nantinya kalian ketika mengikuti pelajaran ini, yang pertama kalian itu bisa menganalisis tentang hewan kurban apa saja, terus bisa menganalisis bagaimana tata cara kurban, terus bisa memerinci hikmah dari hewan kurban dan akikoh. Itu dalam tujuan pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita mulai materi ini, bentuklah 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Atau kalian sudah sesuaikan seperti ini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah kurban dan akikoh. Ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mari lihat apa yang Bapak presentasikan setelah ini. Kurban dan akikoh. Pengertian kurban dan akikoh. Ada yang tahu gambar yang di pojok atas? Lagi apa itu? Yang pertama kurban. Kurban menurut syariat sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya kapan? Pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sedangkan yang kedua akikoh. Akikoh itu artinya menurut istilah menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Itu namanya akikoh. Sedangkan menurut bahasa artinya akikoh itu pemotongan. Motong kayu seperti yang itu, yang kedengaran dari sini, itu namanya akikoh. Menurut bahasa seperti itu. Kalau menurut istilah itu hewan ternak yang disembelih pada hari ke-7 seperti itu. Terus syarat-syarat kurban. Yang pertama harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, biri-biri. Ada yang tahu biri-biri itu seperti apa? Bukan beri-beri ya, biri-biri seperti itu. Ada yang tahu? Biri-biri itu seperti apa? Seperti sound the ship. Tahu sound the ship? Pernah lihat sound the ship? Seperti batur itu, apa namanya ya? Wedus batur, itu gemuk luar biasa. Syaratnya juga unta berumur 6 tahun, sapi berumur 3 tahun, kambing dan biri-biri berumur 2 tahun. Binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. Kalau kakinya tidak ada, tidak boleh. Telinganya tidak ada juga tidak boleh. Intinya picek salah satu ini tidak boleh. Itu syaratnya kurban. Yang kedua syaratnya dari akikoh. Hewan dari jenis kibas, domba putih, kambing putih kan ada lagi. Sehat, umur minimal setengah tahun, atau kambing Jawa. Apa kambing Jawa ini? Kambing aja di sini itu namanya kambing Jawa. Minimal 1 tahun.
Terus untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Seandainya dalam akikah itu hanya punya 1, kuatnya 1, anak laki-laki di sini kan 2 ekor. Itu punya 1 gimana? Boleh saja. Lawang namanya akikah itu sunnah seperti itu. Terus syaratnya hewan itu juga sama dengan kurban, tidak cacat dan tidak berpenyakit. Sekarang syarat-syaratnya kurban dan akikah. Yang pertama, kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan biri-biri. Unta berumur 6 tahun, sapi berumur 3 tahun, kambing dan biri-biri berumur 2 tahun. Binatang yang dijadikan kurban itu harus sehat, tidak boleh cacat. Semuanya harus lengkap, tanduknya ada, telinganya ada, hidungnya ada, giginya pas ompong seperti itu. Terus syarat yang untuk akikah itu hewan dari jenis kibas, domba putih atau kambing Jawa. Minimal untuk domba putih itu umurnya setengah tahun dan kambing Jawa umurnya 1 tahun. Untuk anak laki-laki jumlah dari akikahnya itu yang laki-laki 2, yang perempuan seandainya orang tuanya itu tidak punya, hanya punya satu, tapi punya anak laki-laki, maka juga boleh. Karena akikah itu hukumnya sunnah. Akikah itu sendiri adalah penebusan kita kepada Allah. Apa istilahnya? Status kita itu tergaden selama belum diakikahi, seperti itu. Sekarang waktu pelaksanaan untuk kurban hanya boleh dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Tidak boleh dilaksanakan bulan-bulan lain. Bulan Desember tidak boleh, bulan Januari tidak boleh, melainkan bulan Dzulhijjah. Kapan? Sejak usai sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah hingga hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu pelaksanaan kurban. Akikah pelaksananya itu dari kelahiran bayi 7 hari dari kelahiran bayi, atau kelipatan 7. Berapa kelipatan 7 itu? 14, 21. Atau memang tidak bisa mampu, istilahnya tidak punya karena kemarin corona, terus sekarang itu masih banyak musim musibah, maka bolehnya itu untuk akikah kapan saja, terserah ketika punya. Baik, sekarang kita tonton video tentang kurban dan akikah. Namun pada suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi seperti dikisahkan dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ini video menerangkan tentang kisah awalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika mau dijadikan awal mulanya sejarah kurban. Maksudnya begini, pada waktu itu Nabi Ibrahim pada waktu itu memang kaya raya. Untanya banyak luar biasa. Bahkan setiap Idul Adha itu Nabi Ibrahim itu nyumbangnya luar biasa. Sampai Nabi Ibrahim itu apa istilahnya ya? Lupa keluar kata-kata. Istilahnya apa ya? Kalau Maduranya itu telocoroca seperti itu. Bilang begini, wallahi demi Allah, ketika saya punya anak laki-laki, maka saya akan kurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis dari kata-kata itu Nabi Ibrahim selang berapa tahun sampai lupa Nabi Ibrahim itu ternyata ada mimpi, istilahnya mimpi bahwasanya Nabi Ibrahim itu didatangi
Kapan kamu mau menyembelih? Nabi Ibrahim masih ragu-ragu. Itu dikasih dinamakan dengan ayyamut tarwiyah, tanggal 9 seperti itu. Kenapa, Dok? Monggo bisa gelar dulu. Tidak apa. Baik, anak-anakku, setelah kalian melihat, menyaksikan video tadi dan apa yang disampaikan oleh saya tadi itu, monggo diskusikan dengan temannya sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3. Diskusikan apa yang saya sampaikan atau yang ada di video tadi yang kalian belum pahami. Monggo bisa ditanyakan. Dan juga nanti bisa teman kelompok, masing-masing kelompok ini bisa menjawab pertanyaan dari kelompok temannya jika ada pertanyaan seperti itu. Monggo diskusikan dengan kelompoknya. Monggo Ana berdiskusi dengan kelompoknya. Apa yang kalian tidak mengerti dari penjelasan saya ataupun dari video tadi itu, monggo disampaikan. Kelompok 1, 2, 3. Kira-kira kelompok mana yang belum mengerti? Monggo acungkan tangan. Monggo kelompok 3. Pak, kenapa kalau akikah harus berupa kambing? Kenapa bukan sapi? Kenapa akikah itu kok harus berupa kambing, kok bukan sapi seperti itu? Mungkin ada jawaban yang lain? Kenapa akikah itu kok kambing? Padahal di kurban itu ada sapi, ada unta, ada kambing seperti itu. Kenapa akikah itu kok kambing seperti itu? Mungkin ada yang jawab? Tidak apa-apa meskipun benar jawabannya. Mungkin ada yang jawab? Ayo. Atau ada pertanyaan lain? Ayo. Kelompok 1 atau 2? Kelompok 2, ayo Dok. Apa pertanyaannya yang belum dipahami tadi? Kuntum? Tidak tahu? Kelompok 1, apa yang ditanyakan atau belum mengerti tadi? Ayo. Apa? Apa, Dok? Maksudnya gimana itu? Apa yang dimaksud dengan ayyamut tasyrik? Tadi kan sudah diterangkan kayaknya ada 11, 12, 13. Itu apa seperti itu? Kok dinamakan ayyamut tasyrik seperti itu? Mungkin ada yang bisa jawab? Monggo kelompok 3. Hari yang aplaus untuk kelompok 3. Untuk pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 3 terkait dengan kenapa kok akikah itu pakai kambing, kok tidak bukan sapi. Akikah itu hukum yang pertama sunnah. Terus yang kedua, akikah itu mengambil hewan terendah dari jenis-jenis hewan yang dikurbankan. Kalau dikurban, apa hewan yang paling kiranya ringan yang masuk hewan kurban? Syaratnya yang sama seperti itu. Apa? Kambing seperti itu. Kalau sapi itu kayaknya sulit. Maksudnya begini, jangankan sapi, kambing saja dibuat akikah itu banyak yang lupa tidak diakikahi sampai sekarang. Mungkin ada yang pernah akikah? Siapa? Pernah?
Pernah? Belum. Kalau belum, ini kan sudah balik semua. Pak, gimana seandainya kalau saya belum akikoh? Gimana? Apa dosa apa enggak? Enggak dosa. Cuman kalian itu istilahnya tergadaikan. Gimana caranya? Boleh kalian itu nanti akikoh sendiri. Saya niat akikoh sendiri seperti itu. Paham Ki? Oke, aplaus untuk semua kelompok hari ini. Setelah ini kalian lihat lagi apa yang Bapak sampaikan dan lihat untuk diskusikan dan nanti presentasikan tiap masing-masing kelompok. Apa kira-kira yang ada di video dan materi Bapak hari ini. Kembali lagi kurban, waktu pelaksananya seperti tadi, yaitu untuk kurban tanggal 10, 11, 12, 13. Sedangkan untuk akikoh hari ke-7 dari kelahiran bayi, seperti itu. Terus selanjutnya, orang yang berhak menerima kurban siapa? Fakir, miskin, untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu berhak menerima kurban. Diberikan oleh kerabat untuk menyambung silaturahim, diberikan kepada kerabat untuk menyambung silaturahim, diberikan kepada tetangga sebagai bantuan. Istilahnya kita solidaritas lah. Sepertiga dimakan sendiri dan keluarga. Boleh enggak? Boleh. Bahkan kita dianjurkan untuk daging kurban ketika kita kurban itu. Yang penting kurban sapi atau kambing ya, bukan kurban perasaan seperti itu. Kalau kurban perasaan dimakan sendiri semua seperti itu ya. Itu sepertiganya dimakan sendiri. Hikmah dari kurban, hikmahnya kita yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, terus banyak saudara, terus kita antara satu dengan yang lain rumangsa saling tolong menolong. Mari selanjutnya lihat video kelanjutan tadi dan untuk bahan persiapan diskusi. Yang sabar, yaitu untuk mengusir setan dan melawan setan. Mengambil kembali ayat Quran As-Surat, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim mengembalikan anaknya di atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya dan kami memanggilnya hari. Ini luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim itu digoda sama setan, ini bukan perintah dari Allah, tapi perintahnya ini dari bukan dari Allah seperti itu. Kamu kok ikut-ikut saja seperti itu. Akhirnya setan itu tidak mempan menggoda Nabi Ibrahim. Lanjut ke Nabi Ismail. Nabi Ismail pun juga tidak mempan. Sampai sama Nabi Ismail itu dilempari batu setan itu. Dilempari. Itu sekarang jadi apa istilahnya? Rukun dalam haji itu balang jumroh itu. Balang jumroh. Lempar, seret seperti itu. Terus menggoda Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail. Itu pun juga tidak mempan. Ketika waktu penyembelihan Nabi Ismail itu sudah diikat semuanya, siap-siap untuk disembelih. Ternyata pisau itu, pedang yang mau dibuat menyembelih itu tidak tajam seperti itu. Ibrahim, sesungguhnya kamu telah memenangkan mimpi. Maksudnya tidak tajam itu ketika Nabi Ibrahim sentuhkan ke batunya itu terpecah jadi dua. Akhirnya dengan biidnillah ketika mau nyembelih lagi, Allah itu mengutus malaikat untuk mengirimkan kambing dari surga sebagai penggantinya Nabi Ismail. Seandainya waktu itu pelaksanaan tetap dijalankan, maka hari ini tidak ada anak laki. Semuanya dikurbankan. Apalagi yang gemuk-gemuk itu siap-siap dijadikan kurban. Oke, dari penjelasan tadi dan dari video ini, ayo diskusikan lagi sama kelompoknya dan siap-siap presentasi masing-masing kelompok. Monggo dari sekarang, waktunya 10 menit.
Apakah sudah semua didiskusikan? Sudah. Setelah ini siap-siap kelompok mana saja yang mau presentasi dulu. Oke, waktunya diskusi sudah selesai. Monggo kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 3, plus untuk kelompok 3. Ini luar biasa, ini berhasil untuk tampil di luar. Ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Syarat-syarat hewan yang dikurbankan. 1. Tidak boleh cacat atau berpenyakit. 2. Hewan yang dikurbankan berupa sapi, kambing, unta, dan biri-biri. Aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa yang presentasi? Ayo kelompok 2. Monggo Pak Kuntum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kurban. Kurban menurut syariat yaitu sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu kurban tersebut yaitu di bulan Zulhijjah atau hari Tasyrik 11, 12, dan 13. Aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Ayo silakan. Kita beristiklah hati menyembelih hewan pada hari ke-7 anak yang dilahirkan. Pada hari itu anak diberi nama dan pemotongan rambut. Menurut bahasa, kita berarti pemotongan. Aplaus untuk kelompok 1. Baik anak-anakku, apa yang kalian presentasikan tadi itu sudah luar biasa dan benar semua. Mari untuk aplaus untuk kita semua. Kesimpulannya bahwasanya dalam kurban dan akikah itu, hewan yang kita kurbankan dan buat akikah itu harus benar-benar sehat seperti itu. Terus syaratnya juga seperti yang disampaikan oleh kelompok masing-masing tadi, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Seandainya di desa itu ada yang akikah kurban tanggal 15, tanggal 13 apa 14, itu gimana kira-kira? Dianggap sedekah, itu tidak boleh. Istilahnya apa? Kita tetap ikut aturan seperti itu. Apa ya? Harus tanggal 10, 11, 12, 13 seperti itu. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban dan tata cara penyembelihan hewan akikah. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan? Mungkin ada yang tanyakan lagi tentang apa yang Bapak simpulkan tadi masih kurang paham atau tentang pelajaran yang akan datang, monggo. Sudah cukup atau gimana? Cukup. Baik anak-anakku, mudah-mudahan pertemuan kali ini dan pembelajaran Bapak mulai dari tadi, dari awal, mudah-mudahan semuanya menjadi taman ilmu manfaat barokah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa ketemu dengan pelajaran berikutnya. Untuk sebelum Bapak tutup, Bapak akan kasih lembar kerja kalian LKPD untuk tugas. Nanti selain kalian mengerjakan tugas ini, nanti kalian mengerjakan tugas melalui link yang Bapak akan kirim di HP kalian masing-masing. Nanti akan Bapak share di grup bahwasanya untuk tugas selain di lembar ini kalian mengerjakan lewat link yang Bapak akan kirim. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan senantiasa ilmu kita manfaat barokah. Kepada ketua kelas, monggo
dipimpin untuk berdoa untuk pulang. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiruka ma 'allamtana fardhu ilaina inda hajatina wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wallahu musta'an ala ma tasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.